Saya Ditya Rahman dari kelompok 2 dengan nomor NPM 102221115. Saya Altaviani Minova dengan NPM 1022221. Nama saya Heti Sri Yulistiawati dengan nomor NPM 102222839. Perkenalkan, nama saya Torik Ahmad Zakwan Nasution dari kelas 1 EA 11 Prodi Manajemen dengan nomor NPM 112222939. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicara. Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tulis. Pertama, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai komponen dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita wajib memperhatikan berbagai hal seperti tata penulisan, tata ejaan di samping aspek tata bahasa serta pemilihan kosakata. Dalam hal ini kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan faktor tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, opsi kata atau pemilihan kata, kebenaran pemakaian ejaan, serta pula penggunaan tanda baca dalam menyampaikan ide kita. Ragam tulis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, adanya unsur gramatikal yang dihadirkan secara lengkap. Ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dengan satuan bahasa terkecil atau yang biasa disebut dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Penggunaan ragam bahasa lisan cenderung mempermudah dan lebih efektif karena kita bisa langsung mengekspresikan saat mengungkapkannya ketimbang ragam bahasa tulis. Kita juga bisa mengesampingkan hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan ragam bahasa tulis. Apa itu laras bahasa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang atau yang kita sebut dengan home style dan keilmuan, sehingga laras dikenal dengan sebutan laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Laras memiliki 3 aspek. Yang pertama ada tajuk wacana, yang kedua ada cara penyampaian, dan yang ketiga ada gaya wacana. Laras bahasa sendiri mempunyai 4 jenis. Saya di sini akan menjelaskan 2 jenis, yaitu laras ilmiah dan laras iklan. Sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian fakta yang berupa hasil pemikiran, ide, suatu kejadian, gejala, dan opini. Terus kita lanjut dengan ciri bahasa karya. 1. Harus memiliki makna tunggal yang jelas tanpa keraguan. Kedua, didefinisikan dengan jelas setiap istilah, sifat, dan makna kata yang digunakan untuk mencegah keraguan dan kesalahpahaman. Yang ketiga, harus sikat sesuai dengan ilmu ekonomi linguistik. Jenis yang kedua yaitu laras iklan. Laras iklan merupakan sebuah kenyataan yang dibuat dengan tujuan untuk memberitahu kepada publik masyarakat umum tentang suatu perkara atau maklumat. Ada ciri bahasa iklan. Yang pertama, berbentuk pemberitahuan fakta. Yang kedua, maklumat yang disampaikan ringkas tapi terperinci. Yang ketiga, ayat yang ringkas dan terperinci. Yang keempat, bahasa yang bersifat imajinatif dan kreatif. Cara pemilihan iklan dan pemilihan larasnya yaitu slogan, pertanyaan, kaidah pernyataan, pesan, perbandingan, dan perumpamaan. Yang ketiga, ada bahasa hukum. Bahasa hukum bukanlah secara linguistik, melainkan secara sosiologis. Alasannya, bahasa hukum Indonesia adalah bahasa nasional. Ciri-cirinya, bahasa dan hukum harus memiliki hubungan yang sangat erat. Laras hukum harus jelas, memiliki fungsi subjek pada kalimat, apalagi penggunaan konjungsi yang tepat. Memperhatikan tanda baca dan tanda-tanda yang bermakna, serta kata-kata yang mubazir. Keempat, ada laras sastra. Laras sastra ini hanya berfokus pada satu tujuan, serta membahas selintas suatu bahasa.